Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ripal Abdul Mujib dengan NIM 24210107, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan Kanvas sebagai media pembelajaran materi pidato persuasif. Mengapa harus Canva? Jadi keunggulan Canva sebagai media pembelajaran ada tiga, yaitu ekosistem visualnya kaya, aksesibilitasnya mudah, atau kolaborasi real time gitu. Yang dimaksud dengan ekosistem visual kaya yaitu memiliki ribuan template infografis, mind mapping, dan slide presentasi siap pakai. Kemudian, aksesibilitas mudah dapat diakses secara gratis oleh guru dan siswa lewat laptop atau smartphone. Kemudian, kolaborasi real time di mana siswa dapat bekerja kelompok menyusun kerangka teks pidato secara bersamaan dalam satu tautan kerja. Kemudian kita bedah materi, apa itu pidato persuasif. Ada poin utama dalam pidato persuasif. Yang pertama yaitu definisi pidato yang bertujuan untuk meyakinkan, memengaruhi, dan mengajak pendengar agar mempercayai atau melakukan sesuatu tindakan atau pandangan tertentu. Kemudian, kekuatan utama dari pidato persuasif yaitu mengombinasikan logika, data, dan muatan emosional untuk menggerakkan audiens. Kemudian ada struktur pidato persuasif dan visualisasinya. Poin utamanya yaitu yang pertama ada pembukaan, yang termasuk salam pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Kemudian isi pidato, rangkaian argumen, fakta pendukung, dan data logis yang meyakinkan audiens. Yang ketiga penutup, yaitu kesimpulan, ajakan konkret atau afirmasi, permohonan maaf, dan salam penutup. Jadi guru bisa mengarahkan siswa memetakan tiga struktur ini menggunakan fitur mind mapping atau peta pikiran di Canva agar alur berpikir siswa runtut sebelum menulis teks utuh. Kemudian ada langkah praktis berbasis Canva. Yang pertama itu langkah 1, eksplorasi. Jadi, guru membagikan contoh infografis struktur pidato persuasif yang menarik yang dibuat dari Canva. Kemudian langkah kedua yaitu rancangan ide. Jadi, siswa berkelompok memilih topik hangat, misal cyberbullying, menjaga lingkungan, atau edukasi gadget gitu. Kemudian langkah ketiga yaitu dengan desain kerangka. Jadi, siswa menyusun kerangka teks dan poin-poin pidato ke dalam template presentasi Canva. Kemudian dari 1, 2, dan 3 ada yang keempat yaitu penyusunan teks. Jadi mengubah poin visual di Canva menjadi naskah teks pidato persuasif yang utuh dan baku. Kemudian langkah kelima atau yang terakhir yaitu praktik orasi, di mana siswa berpidato di depan kelas dengan memanfaatkan slide Canva yang telah mereka buat sebagai media latar belakang visual atau alat bantu presentasi. Kemudian, aspek kebahasan yang harus muncul dalam teks pidato persuasif yang dilakukan oleh media digital Canva yaitu kata tugas ajakan. Contohnya, ayo, mari, mohon, lakukanlah. Kemudian ada kosakata emotif, yaitu kata-kata yang mengubah perasaan audiens agar merasa iba, bersemangat, atau tersadar gitu. Kemudian kata istilah atau teknis, istilah ilmiah populer yang disesuaikan dengan tema pidato untuk menguatkan argumen gitu. Strategi Canva dapat diminta menandai ciri kebahasaan ini pada draft teks mereka di Canva menggunakan fitur highlight warna-warni gitu. Jadi bisa kelihatan mana itu kata tugas ajakan, terus kosakata emotif atau kata istilah atau teknis ilmiah yang populer untuk disesuaikan dengan tema pidato untuk menguatkan argumen. Kemudian kelebihan dari metode ini yaitu
yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar, di mana proses mendesain secara visual, merangsang otak bawah sadar siswa untuk lebih aktif dan percaya diri. Kemudian belajar lebih runtut, mengurangi, resiko siswa lupa naskah karena slide visual berfungsi sebagai pemandu ingatan. Kemudian pembentukan karakter, di mana kerja kelompok di Canva melatih karakter gotong royong, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Selain daripada keuntungan atau disebut dengan eh, sebuah apalah itulah, ada tantangan juga. Tantangan dari menggunakan media digital seperti Canva, yaitu yang pertama ada kendala, yaitu keterbatasan sinyal internet di sekolah. Kemudian siswa yang tidak melek dengan teknologi atau belum terbiasa, itu jadi hambatan terhadap pembelajaran di kelas gitu. Kemudian kesimpulan. Media Canva mengubah pembelajaran pidato persuasif dari sekedar menghafal teks menjadi proses kreatif yang berbasis pemetaan visual yang menyenangkan. Kombinasi penguasaan teknologi digital dan keterampilan berbicara bahasa Indonesia melahirkan siswa yang siap menghadapi tantangan komunikasi di era modern. Institusi sekolah disarankan memberikan pelatihan pemanfaatan akun Canva untuk pendidikan, Canva for Education, bagi seluruh tenaga pendidik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.